Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Raja Pahlawan Paling Menyebalkan. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Raja Pahlawan Paling Menyebalkan, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Raja Pahlawan Paling Menyebalkan part 41. Di video sebelumnya, kita tuh udah melihat bagaimana hidup dari Kang Hyosung itu dibuat pontang-panting oleh para monark. Kang Hyosung tuh berada di sebuah menara yang menyambung cerita dari Saintes Elysia. Awalnya Kang Hyosung masuk ke sana karena Shinseir juga muncul dan mengajaknya masuk ke menara tersebut. Kemudian hal mencengangkan mulai terjadi tuh satu persatu. Mulai dari Shinseir ternyata dikendalikan oleh Nightmare Monarch. Nightmare Monarch yang ternyata punya status sebagai satu dari 7 Kurfürst atau para monark terkuat. Lalu ada juga kemunculan dari Witch Monarch. Salah satu momen paling gong di menara ini tuh adalah saat Witch Monarch tumbang dan mengubah dirinya jadi kartu skill kelas legendary. Kang Hyosung yang menjadi Raja Sihir setelah menggunakan kartu skill tersebut berhasil membalikkan keadaan. Sayangnya saat Kang Hyosung berhasil membalikkan keadaan dan bisa memusnahkan Nightmare Monarch, Kang Hyosung tuh malah dihalangi oleh Game Monarch. Saat Kang Hyosung menentang Game Monarch, waktu malah terhenti atas perintah entitas bercahaya yang tidak kita ketahui. Langkah kaki dari entitas cahaya tersebut sekarang tiba di depan Kang Hyosung. Dengan satu jentikan jari, dia tuh melepaskan Game Monarch dari waktu yang telah berhenti. Entitas ini menanyakan kenapa ada kekacauan yang terjadi dan apa yang telah dilakukan oleh Kang Hyosung sampai-sampai seorang manusia tuh bisa ngebentak Game Monarch. Game Monarch yang terlepas dari waktu yang terhenti kemudian berlutut. Game Monarch menyambut sosok paling tinggi. Ya siapa lagi guys? Kalau bukan sang High Monarch. Kang Hyosung yang mendengar kalau di depannya adalah High Monarch tentu saja terkejut. Momen ini itu adalah menjadi momen pertama kali Kang Hyosung melihat monark terkuat dengan mata kepalanya sendiri. High Monarch yang selesai mendengar laporan dari Game Monarch bisa menarik kesimpulan Kang Hyosung itu adalah entitas yang bisa menghancurkan Game World of Power sekarang. Setelah mencapai kesimpulan tersebut, High Monarch menjentikkan jarinya lagi. High Monarch melepaskan Nightmare Monarch dari waktu yang telah berhenti. Nightmare Monarch sekarang telah lepas dari kekangan waktu. Nah, Nightmare Monarch itu langsung saja marah sambil mengeluh. Dia melaporkan kalau kerusuhan ini terjadi karena Witch Monarch yang mengubah dirinya menjadi sebuah kartu skill. Menurut Nightmare Monarch, andai saja tuh Witch Monarch nggak berubah jadi kartu skill, semua kekacauan ini nggak akan pernah terjadi. High Monarch kemudian mengkonfirmasi perkataan Nightmare Monarch pada Game Monarch. Di sini Game Monarch tuh sebenarnya nggak sepenuhnya membenarkan hal tersebut, tapi emang Witch Monarch yang berubah menjadi kartu skill adalah hal yang membalikkan keadaan. Dengan begini, High Monarch udah punya keputusan. Monarch terkuat tersebut langsung saja menyerang dada Kang Hyosung. Hal yang dia incar itu cuma satu, yaitu kartu skill legendary milik Witch Monarch. Saat High Monarch menarik kartu skill milik Witch Monarch, Kang Hyosung tuh melihat di depan matanya. Dia tuh nggak bisa berbuat apa-apa dan seluruh kartu skill yang dia dapatkan berhamburan. Nightmare Monarch yang melihat hal ini menertawakan Kang Hyosung yang tidak berdaya. Kang Hyosung yang untuk kesekian kalinya tuh guys kena mental. Kang Hyosung itu merasa dia pernah mengalahkan Monarch. Sekarang dia juga hampir menghancurkan seorang Kurfürst. Jadi dalam pikiran Kang Hyosung, dia tuh setidaknya lebih dekat dengan kekuatan High Monarch sekarang. Ya sayangnya, di momen sekarang Kang Hyosung merasakan semuanya jadi sia-sia. High Monarch itu bisa menghentikan waktu, bahkan membuat Kang Hyosung menjadi manusia biasa dalam sekejap. High Monarch yang sekarang memegang kartu skill dari Witch Monarch saatnya memeriksa kartu skill tersebut. High Monarch mengakui kalau spesifikasi kartu skill tersebut emang terlalu overpower. Pantas saja tuh Nightmare Monarch bisa dihancurkan dengan mudah. Nah, untuk tidak membuat keributan yang sama di lain waktu, Game Monarch kemudian menyarankan pada High Monarch untuk memperjelas aturan main soal kartu skill. High Monarch kemudian membuka mulutnya dan berteriak pada seluruh monark, mulai sekarang mereka dilarang untuk mengubah diri mereka menjadi sebuah kartu skill. Dalam sekejap, semua monark yang mendengarkan hal tersebut jadi setuju dengan perintah dari High Monarch.
Nah, High Monarch yang ingin semuanya menjadi adil ternyata mengubah kartu skill dari Witch Monarch ke bentuk aslinya. Di depan mata Kang Yosung, dia tuh melihat kalau High Monarch bisa menghidupkan Elysia kembali dengan sangat mudah. Di momen High Monarch mengembalikan hidup Elysia, di sanalah Kang Yosung berjanji akan melindungi Elysia lagi. Sayangnya, Nightmare Monarch juga ada di sana. Dia bahkan sekarang tertawa keras karena bisa melakukan balas dendam. Nightmare Monarch tuh berkata pada Kang Yosung agar membuka matanya lebar-lebar. Nightmare Monarch bakal mengakhiri Witch Monarch di depan Kang Yosung. Di momen ini, secara mengejutkan, Kang Yosung yang begitu frustasi dengan segenap tenaganya langsung membuat keajaiban. Kang Yosung itu lepas dari belenggu waktu milik High Monarch dan berhasil menyelamatkan Elysia. Di sini Nightmare Monarch terkejut karena Kang Yosung yang merupakan manusia biasa itu malah bisa lepas dari skill High Monarch. High Monarch yang ada di sana tentu saja menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Kang Yosung tuh berhasil lepas dari belenggu waktu yang dia buat. High Monarch kemudian mencapai kesimpulan baru. Bukan kartu skill dari Witch Monarch yang rusak, melainkan emang Kang Yosung nih yang mengganggu jalannya permainan World of Towers. High Monarch yang mencapai kesimpulan tersebut siap melakukan serangan untuk memusnahkan Kang Yosung. Nah, saat High Monarch siap dengan serangannya, tiba-tiba tuh Game Monarch melindungi Kang Yosung. Game Monarch bilang agar High Monarch bisa melepaskan Kang Yosung. High Monarch tentu saja bingung dengan keputusan dari Game Monarch karena udah jelas tuh Kang Yosung adalah hama yang merusak World of Towers. Nah, di momen ini Game Monarch nggak setuju pada High Monarch. Game Monarch tuh bilang kalau Kang Yosung lah yang menjadi entitas paling diperlukan dalam World of Towers. High Monarch kemudian menurunkan serangannya dan menuruti Game Monarch. Sekarang Kang Yosung itu bisa kabur. Saat Kang Yosung kabur dari Game Monarch tuh cuma bilang kalau dia sudah menepati janji untuk menghidupkan Witch Monarch. Sekarang adalah waktunya Kang Yosung harus kabur dan menjadi lebih kuat. Kang Yosung tuh tentu bingung dengan sikap simpang siur dari Game Monarch. Saat Kang Yosung kabur dan para monark yang ada di sana sudah menghilang, Kang Yosung tuh berlutut kelelahan. Di momen ini Witch Monarch juga terbangun. Elysia tuh bingung dengan apa yang terjadi. Elysia mengaku dia tahu kalau nyawanya telah berakhir. Kang Yosung kemudian tersenyum dan bilang dia tuh siap menceritakan panjang lebar apa yang sedang dan telah terjadi. Ya sekarang keduanya tuh bisa bernapas lega. Para monark udah pergi dan keduanya selamat dari krisis yang tidak pernah mereka bayangkan. Saat Kang Yosung sudah bersama dengan Witch Monarch, Saintess Maria dan Isia juga udah sampai di sana. Keduanya tuh juga ngebawa bocah yang pernah dianggap sebagai penyihir terkutuk. Mereka berdua jelas kaget dengan penampilan Kang Yosung sekarang. Ya bagaimana enggak, Kang Yosung tuh punya lubang menganga di sweaternya. Kang Yosung sih cuma cengengesan ya di depan Saintess Maria karena dia tuh nggak tahu harus menceritakannya mulai dari mana. Di momen Kang Yosung dan Saintess Maria mengobrol, gagak dari Witch Monarch muncul membawa laporan mengejutkan. Sekarang tuh udah 1 jam berlalu, artinya kekuatan Witch Monarch sudah bisa mengambil alih menara. Tanah gersang yang tadinya bekas pertarungan hebat, sekarang berubah menjadi padang rumput hijau. Bukan cuma itu, Kang Yosung tuh juga mendapatkan seluruh kartu skill miliknya yang telah berterbangan tadi karena ulah High Monarch. Kang Yosung akhirnya tuh bisa mendapatkan semua skill dan kemampuan lainnya sekarang. Kang Yosung yang sudah mendapatkan seluruh kekuatannya mengatakan agar Saintess Maria nggak khawatir. Sekarang tuh Kang Yosung udah pulih dan bahkan bisa bertarung lagi. Saintess Maria yang ada di sana enggak memakan lelucon sok berani dari Kang Yosung. Saintess Maria bilang dia tuh bukan cuma menanyakan fisik dari Kang Yosung, tapi juga menanyakan bagaimana kondisi hati dari Kang Yosung. Kang Yosung tuh dengan malu menjawab kalau hatinya emang nggak baik-baik saja. Namun sekarang menjadi lebih baik karena ada Saintess Maria yang mengkhawatirkan Kang Yosung dengan tulus. Kang Yosung ini beneran gak sih? Atau lagi ngegombal Saintess doang nih? Nah, dari Saintess Maria dan Kang Yosung yang saling gombal, kita pindah ke Witch Monarch. Witch Monarch tuh ternyata menghampiri bocah rambut merah yang ada di sana. Witch Monarch kemudian meminta maaf karena keputusannya lah bocah tersebut mendapat hidup yang buruk. Tapi sekarang Witch Monarch mengaku dia akan menjamin kehidupan dan keselamatan bocah tersebut mulai dari hari ini. Keduanya pun saling berpelukan dan mengatakan terima kasih pada Kang Yosung. Ya bagaimanapun, Kang Yosung lah yang telah menyelamatkan
dunia dari Witch Monarch dan bocah tersebut. Kang Yosung yang mendengar hal ini sampai terharu banget. Setelah rasa terima kasih yang diungkapkan oleh Witch Monarch, Kang Yosung kemudian tumbang di depan Sentes. Isia tuh sampai khawatir melihat Kang Yosung roboh. Sentes kemudian menyuruh Isia untuk diam. Kang Yosung ternyata sedang tertidur pulas. Ya, tidur Kang Yosung di pangkuan Sentes ini bisa dimaklumin ya guys. Siapa sih yang gak capek setelah berurusan dengan 3 monark yang gak ngotak? Ya dengan begini menara yang tidak masuk akal itu pun selesai. Nah, dari Kang Yosung, kita pindah dikit nih ke The Throne of the End, tempat dari markas para monark. Nightmare Monarch itu udah sampai di markas mereka. Hal pertama yang dilakukan oleh Nightmare Monarch itu adalah memaki Clone Monarch. Nightmare Monarch tuh nggak terima dipermalukan dengan siaran langsung Clone Monarch pada semua orang. Clone Monarch cuma tertawa terbahak-bahak kalau itu adalah salah Nightmare Monarch sendiri bisa kalah memalukan dari Kang Yosung. Nightmare Monarch tentu saja mau marah besar, tapi dia itu dihentikan. Clone Monarch bilang kalau Nightmare Monarch ini harus mulai berhati-hati. Nightmare Monarch itu sudah melemah dari pertarungan sebelumnya. Dan ada banyak monark lain yang mengincar kursi seorang Kurfrus. Jadi bisa aja tuh ada monark yang lompat turun ke sana menyelesaikan nyawa Nightmare Monarch supaya bisa menggantikan Nightmare Monarch sebagai satu dari 7 Kurfrus. Saat kondisi makin tegang di The Throne of the End, Game Monarch tuh muncul dan menghentikan ancaman untuk Nightmare Monarch. Persoalan kursi Kurfrus yang diperebutkan banyak orang itu bisa diselesaikan nanti. Sekarang, Game Monarch punya hal penting untuk dibicarakan dengan Clone Monarch. Game Monarch ternyata tuh udah melaporkan pada High Monarch kalau Kang Yosung adalah player yang disponsori oleh Clone Monarch. Dalam pelaporan tersebut, High Monarch tuh sepakat kalau Kang Yosung emang dibutuhkan untuk melanjutkan World of Towers. Tapi High Monarch juga memberi peringatan. Peringatan ini tuh untuk Clone Monarch yang harus mengerahkan Kang Yosung ke jalan yang udah disiapkan oleh High Monarch. Dan tidak boleh melenceng lagi. Jika Kang Yosung melenceng dari jalan yang telah diatur oleh High Monarch, maka High Monarch sendirilah yang akan turun tangan langsung menyelesaikan nyawa dari Kang Yosung. Game Monarch kemudian memperdengarkan keputusan High Monarch pada Clone Monarch. Game Monarch sekarang itu memerintahkan Clone Monarch menyiapkan sesuatu. Clone Monarch mau tidak mau itu harus nurut. Clone Monarch kemudian memandangi sebuah ruangan berantakan. Apa nih hal yang diperintahkan Game Monarch pada Clone Monarch? Apakah Kang Yosung akan memutus kontrak dengan Clone Monarch? Nah, kita tinggalkan dulu tuh Throne of the End, lalu kita balik lagi ke bumi karena ada hal yang juga tidak kalah mencengangkan. Di sana kita tuh melihat kalau Partai Sik muncul dengan wajah penuh khawatir. Partai Sik kemudian dipanggil oleh seorang perawat untuk bertemu dengan dokter. Nah, ternyata Partai Sik tuh sedang menjaga Kang Yosung. Partai Sik dengan wajah khawatir menanyakan kepada dokter yang ada di sana, kapan Kang Yosung bisa bangun dari kondisi tidak sadarkan diri seperti sekarang. Nah, apa tuh yang terjadi pada Kang Yosung? Apa Kang Yosung melemah dan bakal dapat berita negatif lagi dari media? Kayaknya nih hidup Kang Yosung emang gak mau dibuat tenang. Bahkan mau diperas sampai KO sama mas-mas autornya sendiri. Nah, kalau kamu penasaran dengan cerita kehidupan Kang Yosung selanjutnya, nantikan kita di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Obrolan Isekai.